Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Filita dari kelompok PTSD, dan di sini saya adalah pemateri pertama yang akan menjelaskan tentang pengertian PTSD. PTSD merupakan singkatan dari Post Traumatic Stress Disorder, merupakan gangguan kecemasan yang dapat terjadi setelah mengalami atau menyaksikan suatu peristiwa traumatik. Menurut Note pada tahun 2009, peristiwa yang menimbulkan trauma termasuk apa saja, yaitu termasuk fisik, pelecehan seksual atau penganiayaan, cedera, kekerasan di jalan, kecelakaan lalu lintas, trauma perang, luka bakar yang parah, dan bencana alam lainnya. Sedangkan menurut Levers pada tahun 2012 menyatakan bahwa pasien yang terus mengembangkan PTSD atau gangguan stres pasca trauma setelah terpapar stres dan peristiwa traumatik menunjukkan tanda-tanda yang khas dari gangguan tersebut. Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa gangguan stres pasca trauma merupakan gangguan yang diakibatkan satu atau lebih kejadian traumatik yang dialami atau disaksikan oleh seseorang, baik ancaman kematian atau cedera fisik yang mengakibatkan ketakutan ekstrim. Kemudian materi yang kedua yaitu tentang etiologi post-traumatic stress disorder. Pada korban trauma yang terus berkembang menjadi PTSD, seringkali memiliki hormon stimulasi katekolamin yang lebih tinggi bahkan pada saat kondisi normal. Hal ini mengakibatkan tubuh terus berespon seakan bahaya itu masih ada. Setelah sebulan dalam kondisi ini, maka hormon tersebut stres meningkat, pada akhirnya menyebabkan terjadinya perubahan fisik. Mungkin itu saja materi dari saya dan akan diteruskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusnatu Putri dari kelompok 5 PTSD. Baik, langsung saja ke materi. C. Faktor-faktor post-traumatic stress disorder atau PTSD. Faktor penyebabnya yaitu kejadian traumatik, trauma masa kecil, trauma fisik, prosedur medikal, jenis kepribadian introvert, lingkungan kerja, tingkat spiritual, tingkat pendidikan, dan pengalaman. Yang kedua, faktor partisipasi seperti bencana alam, perang, kehilangan, dan kekerasan. Yang ketiga, faktor psikodinamika. Faktor psikodinamika seperti ego, klien telah mengalami trauma berat, sering dirasakan sebagai ancaman terhadap integritas fisik atau konsep diri. Yang keempat, faktor biologis. Yang kelima, faktor dinamika. Keluarga, tipe pendidikan formal, kehidupan keluarga, dan gaya hidup merupakan perkiraan yang signifikan terjadinya PTSD. Yang terakhir, 6. Faktor psikologi klasikal dan afferent conditioning dapat diimplikasikan pada perkembangan terjadinya PTSD. D. Gejala-gejala post-traumatic stress disorder atau PTSD. Yang pertama, mengalami kembali kejadian traumatik. Seseorang kerap teringat akan kejadian tersebut dan mengalami mimpi buruk tentang hal itu. Yang kedua, penghindaran. Stimulus yang diasosiasikan dengan kejadian terkait atau mati rasa dan responsivitas. Yang ketiga, gejala ketegangan. Gejala ini meliputi sulit tidur atau mempertahankannya, sulit berkonsentrasi, waspada berlebihan, respon terkejut yang berlebihan, termasuk meningkatkan reaktivitas fisiologis. Itulah materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rara Satrianti dari kelompok PTSD. Di sini saya akan menjelaskan materi yang ketiga, yaitu fase-fase post-traumatic stress disorder atau PTSD. Yang pertama ada fase-fase keadaan mental pasca bencana, yaitu fase kritis, fase di mana terjadi gangguan stres pasca akut, dini atau cepat, yang mana terjadi selama kira-kira kurang dari sebulan setelah menghadap bencana. Selanjutnya fase setelah kritis, fase di mana telah terjadi penerimaan akan keadaan yang dialami dan penstabilan kejiwaan. Umumnya terjadi setelah 1 bulan hingga tahun setelah bencana. Selanjutnya ada fase stressor atau fase umumnya terjadi perubahan kepribadian yang berkepanjangan, dapat berlangsung seumur hidup akibat dari suatu bencana di mana terdapat dogma semua telah berubah. F.
patofisiologi PTSD. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa bagian otak amigdala adalah kunci dari PTSD. Ditunjukkan bahwa pengalaman yang traumatik dapat merangsang bagian tersebut untuk menimbulkan rasa takut yang dalam terhadap kondisi-kondisi yang mungkin menyebabkan kembalinya pengalaman traumatik tersebut. Mungkin itu saja penjelasan dari saya tentang materi yang ketiga, yaitu fase-fase post-traumatic stress disorder PTSD dan patofisiologi PTSD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Mirza Lasbi dari kelompok PTSD, dan saya di sini sebagai pemateri terakhir dari kelompok kami, yaitu dampak post traumatic stress disorder PTSD, yaitu 1. Gejala gangguan fisik seperti pusing, gangguan pencernaan, sesak napas, tidak bisa tidur, kehilangan selera makan, impotensi, dan sejenisnya. 2. Gangguan kognitif, gangguan pikiran seperti disorientasi, mengingkari kenyataan, linglung, melamun, lupa, dan tidak fokus. Dan yang ketiga yaitu gangguan emosi seperti halusinasi, depresi, mimpi buruk, marah, malu, dan kesedihan. Yang keempat yaitu gangguan perilaku, menurunnya aktivitas fisik seperti gerakan tubuh yang minimal, contoh duduk berjam-jam, dan perilaku repetitif berulang-ulang. 5. Gangguan sosial, yaitu memisahkan diri, menyepi, dan merasa ditolak atau sebaliknya sangat dominan. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.